Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiabudi. NPM saya 203300516070 dari kelas mata kuliah Hukum Laut, Udara dan Luar Angkasa. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai hukum laut, hukum udara dan hukum luar angkasa. 1. Hukum laut merupakan peraturan dan prinsip hukum di mana diaturnya aktivitas manusia di laut dan wilayah perairan. Hukum laut mencakup berbagai aspek seperti navigasi, eksploitasi sumber daya alam, hak dan kewajiban negara, dan perlindungan lingkungan laut. United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasa disebut UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi kerangka kerja utama dalam membentuk hukum laut internasional. UNCLOS adalah perjanjian internasional yang mengatur hukum laut dan ditetapkan pada tahun 1982 di mana UNCLOS membagi wilayah laut menjadi zona laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan laut bebas. Ini juga menyatakan prinsip-prinsip seperti hak lepas pantai dan kewajiban untuk melindungi lingkungan laut. Pada zona laut teritorial negara pesisir memiliki hak sovereinitas penuh atas laut teritorialnya, termasuk hak untuk mengatur, menegakkan hukum, dan mengumpulkan pajak. Zona wilayah laut ini berjarak 12 mil yang diukur dari garis pangkal pantai. Kemudian pada zona eksklusif, negara yang memiliki zona wilayah ini memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam seperti ikan dan minyak bumi pada zona tersebut. Wilayah ini memiliki garis batas perairan 200 mil yang ditarik dari garis pangkal pantai. Lalu ada zona laut bebas. Ini terbuka untuk semua negara dan tidak tunduk pada kontrol atau kedaulatan negara manapun. Semua negara memiliki hak bebas berlayar, melakukan penelitian ilmiah, dan menggunakan sumber daya laut. Wilayah zona ini terletak di luar batas laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif negara-negara pesisir. Setelah membahas hukum laut, kemudian saya akan membahas mengenai hukum udara. Hukum udara merupakan peraturan yang mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan ruang udara di atas permukaan bumi. Hukum udara mencakup berbagai aspek seperti navigasi udara, keselamatan penerbangan, hak dan kewajiban negara di wilayah udara mereka, serta pertanggungjawaban dalam kasus insiden atau kecelakaan kecelakaan udara. Setiap negara memiliki ruang udara nasional di mana negara memiliki kontrol penuh atas ruang udara nasionalnya dan berhak untuk menetapkan aturan terkait navigasi udara dan penggunaan ruang udara tersebut. Pada hukum udara, organisasi internasional seperti ICAO dan perjanjian internasional seperti Konvensi Chicago menjadi dasar hukum udara internasional. Konvensi Chicago tahun 1944 adalah perjanjian internasional yang membentuk badan penerbangan sipil internasional, yaitu International Civil Aviation Organization atau disingkat ICAO, atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Konvensi Chicago menyediakan kerangka kerja hukum internasional untuk regulasi penerbangan sipil, keselamatan penerbangan, dan navigasi udara. Konvensi Chicago menjadi dasar hukum bagi regulasi penerbangan sipil internasional dan menyediakan kerangka kerja yang penting untuk kerjasama internasional
dalam industri penerbangan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan baru dalam penerbangan, amandemen terhadap konvensi ini telah dilakukan untuk memastikan relevansinya tetap berlaku dalam lingkungan penerbangan yang berkembang pesat. Kemudian yang terakhir, hukum ruang angkasa. Hukum ruang angkasa adalah cabang hukum internasional dan nasional yang mengatur aktivitas manusia di luar atmosfer bumi seperti eksplorasi, penelitian, dan penggunaan ruang angkasa. Hukum ruang angkasa mencakup berbagai aspek mulai dari regulasi teknis penerbangan antariksa hingga isu hukum yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan sumber daya di luar angkasa. Beberapa aspek penting dari hukum ruang angkasa melibatkan hukum internasional dan perjanjian multilateral. Hukum ruang angkasa internasional mengacu pada seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya di ruang angkasa. Beberapa perjanjian internasional telah dibuat untuk mengatur aktivitas di luar angkasa. Salah satu perjanjian yang paling penting adalah perjanjian tentang prinsip-prinsip kegunaan damai ruang angkasa luar atau Outer Space Treaty. Perjanjian ini melarang penggunaan senjata nuklir di ruang angkasa dan menyatakan bahwa ruang angkasa harus digunakan untuk kepentingan damai dan keuntungan semua negara. Negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan objek-objek antariksa nasional mereka di pendaftaran objek antariksa milik negara atau Registry of Objects Launched into Outer Space. Negara bertanggung jawab atas kegiatan ruang angkasa nasionalnya dan objek antariksa yang diluncurkan dari wilayahnya. Berdasarkan pembahasan-pembahasan mengenai hukum laut, udara, dan luar angkasa tersebut, maka dapat disimpulkan dengan adanya sistem dan prinsip yang mengatur dan menciptakan kerangka kerja hukum internasional yang adil dan seimbang. Dengan ini, setiap wilayah atau negara-negara dapat mencegah terjadinya konflik dan dapat mempromosikan kerjasama internasional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.